Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di praktikum analisis data epidemiologi. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Pada pertemuan kali ini bersama saya Ara, kita akan membahas terkait penambahan atribut di dalam suatu peta. Adapun tujuan praktikum kali ini adalah yang pertama, teman-teman mengetahui berbagai macam bentuk atribut peta. Kemudian yang kedua, teman-teman dapat bekerja dengan atribut peta. Nah, kira-kira fungsi dari penggunaan atribut peta ini adalah untuk memudahkan pada saat pembacaan peta atau agar peta yang kita tampilkan menjadi lebih informatif, seperti itu. Lalu, kira-kira atribut peta itu apa saja? Jadi atribut peta itu contohnya seperti penambahan judul pada peta, lalu penambahan legenda, penambahan skala, arah mata angin, kemudian keterangan-keterangan yang dapat menambahkan atau membuat peta itu lebih informatif. Kemudian, pada pertemuan kali ini kita akan membuat peta Kulon Progo berdasarkan dengan jumlah penduduk di tahun 2019. Nah, untuk pembuatan peta kali ini kita akan menggunakan aplikasi seperti yang sudah tertera. Di sini kita menggunakan aplikasi QuantumGIS. Jadi, aplikasi yang akan kita gunakan adalah aplikasi QuantumGIS yang 2.4. Ini akan sama dengan aplikasi QuantumGIS 3.1. Hanya saja mungkin sedikit berbeda pada menu-menunya, seperti itu. Nah, oke, kita akan langsung mencoba membuat peta Kulon Progo berdasarkan dengan jumlah penduduk di tahun 2019. Pertama, kita harus memasukkan terlebih dahulu layernya atau peta yang akan kita tambahkan. Nah, dengan memilih Add Vector Layer, lalu di sini teman-teman bisa langsung membrowse peta yang akan teman-teman tampilkan. Nah, di sini kita akan cari petanya. Jadi di sini nanti teman-teman pilih yang peta 34, lalu pilih yang kabupaten, pilih yang kabupaten underscore kecamatan, lalu kita pilih di sini kan banyak ya, ada yang line, ada yang poli. Nah, di sini kita pilih yang poli SHP, yang 3401 poli SHP. Kemudian jika sudah, kita open. Kemudian kita open, pastikan di bagian selected CRS-nya adalah WGS 84, lalu kita OK. Nah, jika sudah, maka petanya akan muncul. Nah, ini petanya masih belum informatif ya teman-teman, jadi kita perlu menambahkan keterangan seperti karena tadi kita ngambilnya kabupaten underscore kecamatan, berarti ini adalah Kabupaten Kulon Progo dan di dalamnya ini adalah kecamatannya. Jadi kita perlu menambahkan keterangan nama kecamatannya. Sebelumnya kita perlu merubah terlebih dahulu pada penamaan ini agar lebih memudahkan pada saat membaca, jadi kita rubah sebagai Kulon Progo. Nah, kita klik kanan lalu rename, kita rubah sebagai Kulon Progo. Kemudian jika sudah, untuk menambahkan nama kecamatan, kita bisa mengklik pada bagian peta Kulon Progo, mendouble klik. Nah, jika sudah, kita pilih pada bagian label, lalu di sini kita klik label this layer with, kemudian kita pilih, yang kita masukkan adalah kecamatan. Kecamatan, jika sudah, kita bisa apply. Nah, di sini dia langsung muncul untuk nama kecamatannya. Kemudian, untuk mengganti-ganti warna maupun tulisan, teman-teman bisa pada bagian text style. Misal teman-teman mau gantinya dengan apa. Kemudian size-nya juga, lalu style-nya, dan lain sebagainya. Warnanya juga bisa diganti ya teman-teman. Nah, jika sudah, kita bisa langsung meng-OK-nya. Nah, ini adalah 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Kulon Progo dari mulai Kalibawang, Samigaluh, sampai dengan Galur, seperti itu.
Kemudian, jika sudah menambahkan keterangan nama kecamatan, karena tadi kita akan menampilkan peta Kulon Progo berdasarkan jumlah penduduk, maka kita perlu melihat jumlah penduduk pada setiap kecamatan di Kulon Progo ini pada tahun 2019. Nah, untuk datanya nanti teman-teman bisa membuka data kependudukan di Yogyakarta. Nah, di sini saya sudah membukanya. Nah, jadi nanti teman-teman silahkan buka ya jumlah penduduk kabupaten di Yogyakarta. Kemudian, di sini nanti bisa dipilih. Jadi kan tadi kita mau masukin yang tahun 2019. Jadi kita pilih yang semester 2 tahun 2019. Jangan yang semester 1 tahun 2019. Karena kalau ini adalah jumlah penduduk pertengahan. Jadi hanya 6 bulan. Kita pilih yang semester 2. Kemudian jenis datanya pilih penduduk, lalu menurut jenis kelamin, provinsinya di DIY, Kabupaten Kulon Progo, dan kecamatannya dikosongin aja, terus tampilkan data. Nah, jika sudah, di sini akan muncul datanya. Sebentar ya. Kita tunggu terlebih dahulu untuk datanya. Sepertinya memakan sedikit waktu. Nah, jika sudah, ini sudah muncul datanya. Ini adalah jumlah penduduk pada 12 kecamatan di Kabupaten Kulon Progo. Nah, jika sudah, kita perlu memasukkan jumlah data ini ke dalam peta. Nah, langkahnya kita bisa kembali kepada bagian menu peta terlebih dahulu. Di sini ya teman-teman. Lalu kita klik kanan pada bagian peta Kulon Progo. Lalu kita pilih Open Attribute Table. Kemudian kita aktifkan dulu. Di sini kita perkecil. Kita aktifkan dulu pada bagian nih, yang gambar pensil, Toggle Editing Mode. Kita aktifkan. Nah, di sini sudah aktif. Ada tanda garis-garis silang berwarna merah. Kemudian jika sudah, kita pilih yang New Column. Kalau semisal tempat teman-teman nggak ada New Column, bisa dipilih New Field. Seperti itu. Nah, jika sudah, kita masukkan. Jadi di sini variabelnya adalah jumlah penduduk, lalu komennya bisa dikosongkan, tipenya whole number, integral, kemudian width-nya kita buat 6. Kemudian jika sudah di OK. Nah, kita lihat apakah sudah muncul. Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman. Di sini ada variabel baru jumlah penduduk. Kemudian, jika sudah, di sini kan angkanya masih 000 ya, jadi kita perlu mengentry-nya satu persatu. Kita masukkan datanya satu persatu. Pada Kecamatan Kalibawang, jumlahnya adalah 30.625. Lalu pada Kecamatan Samigaluh adalah 28.479 dan seterusnya sampai dengan Kecamatan Galur. Jadi nanti di sini diisi penuh, dilihat dari data yang ini ya, yang ujung ini. Nah, di sini sebelumnya saya sudah menambahkan jumlah penduduk ini dari 12 kecamatan. Kemudian nanti jika teman-teman sudah menambahkan ini sampai dengan selesai, langkah selanjutnya adalah jangan lupa diklik Save. Nah, jika sudah diklik Save, lalu silahkan dinonaktifkan. Pada bagian toggle editingnya dinonaktifkan. Kemudian Save. Nah, jika sudah, di sini sudah tidak aktif ya. Kemudian, jika sudah, bisa kita close. Lalu kita tambahkan jumlah penduduknya, tinggal double klik.
lalu pilih style, kemudian single symbol, kita klik, kita rubah graduated ya. Kemudian untuk kolomnya, kita tambahkan adalah jumlah penduduk. Kemudian untuk warnanya, kita bisa merubah warnanya ya. Nah, usahakan untuk warnanya adalah yang senada. Jadi semisal, kan kita tadi memasukkan jumlah penduduk. Pasti kalau jumlah penduduk ada yang jumlahnya paling kecil dan ada yang jumlahnya paling banyak seperti itu. Jadi agar gradasi warnanya itu terlihat seperti itu perbedaannya. Lalu jika sudah, pada bagian kelasnya kita buat 5. Lalu jangan lupa diklik classify. Nah, ini sudah muncul ya. Kemudian jika sudah, kita apply. Nah, secara otomatis maka warnanya akan berubah berdasarkan dengan jumlah penduduknya. Jika sudah, kemudian bisa langsung di OK. Kemudian, di sini sudah muncul ya teman-teman untuk warnanya. Kemudian, jika sudah, kita bisa menambahkan atau menampilkan, kan ini petanya masih di dalam aplikasi Quantum JIS. Jadi kita perlu menampilkannya di dalam kanvas seperti pada peta-peta pada umumnya. Nah, langkahnya adalah kita klik project, namun sebelum kita memindahkan pada kanvasnya, kita harus terlebih dahulu memastikan bahwa posisi petanya sudah di tengah-tengah. Teman-teman bisa langsung mengklik pada bagian zoom full-nya. Kemudian jika sudah, kita klik project, lalu pilih New Print Composer. Kemudian kita tulis peta KP, Kulon Progo. Kemudian OK. Nah, di sini sudah muncul. Kemudian teman-teman bisa memilih pada bagian Add New Map. Ini ya, pada bagian Add New Map. Nah, sebelum teman-teman memilih, teman-teman juga bisa merubah posisi orientasi marginnya atau kanvasnya ini. Kita rubah menjadi portrait. Nah, kemudian baru kita pindahkan ya petanya. Nah, di sini petanya sudah muncul. Lalu, jika sudah, sebenarnya petanya ini nanti akan bisa diperbesar menggunakan perbesaran yang halus ya. Biasanya lebih mudah teman-teman menggunakan mouse karena sekarang saya sedang tidak menggunakan mouse, jadi tampilannya akan kecil. Nanti kalau semisal teman-teman menggunakan mouse, silahkan petanya bisa disesuaikan ukurannya seperti itu. Kemudian, jika sudah, kita bisa menambahkan atribut peta yang pertama, yaitu kita bisa menambahkan judul peta. Judul peta bisa ditambahkan dengan mengklik ini ya, Add New Label. Nah, di sini bisa diklik Add New Label. Kemudian, untuk mengubahnya bisa pada bagian Item Properties. Kita tulis peta Kabupaten Kulon Progo berdasarkan jumlah penduduk tahun 2019. Nah, jika sudah, teman-teman bisa merubah hurufnya pada bagian bawahnya. Kemudian ukurannya juga bisa dirubah, terserah teman-teman ya. Nah, jika sudah, apabila terlalu besar bisa dikecilkan hurufnya. Kemudian kita perbesar. Nah, ini hanya sebagai contoh ya teman-teman. Kemudian kita atur bagian penulisannya agar lebih rapi. Oke. Sudah. Kemudian setelah menambahkan judul, kita juga bisa menambahkan
keterangannya, skala ya, bisa kita tambahkan. Skala ini yang gambarnya add new scalable. Nah, ini bisa kita klik, terus kita tambahkan pada bagian bawahnya, itu skalanya. Lalu kita juga bisa menambahkan keterangan atau legenda. Nah, ini bisa kita tambahkan. Kemudian pada bagian legenda ini kan di sini masih tentang jumlah penduduknya ya. Nah, jadi jumlah penduduknya ini nanti bisa diedit-edit. Semisal dia rendah, sedang, kemudian tinggi, sangat tinggi. Nah, itu nanti untuk ngeditnya teman-teman bisa langsung mengklik pada bagian ini. Tanda plus Kulon Progo. Nah, ini bisa diklik-klik. Jadi di sini bisa diklik, kemudian kepada bagian bawah, ini bisa dirubah, semisalkan rendah, sangat rendah, kemudian oke, dan seterusnya. Nah, ini bisa dirubah-rubah ya. Ini bisa dirubah sebagai rendah, lalu di sini juga bisa dirubah sebagai sedang, lalu di sini tinggi, kemudian terakhir adalah sangat tinggi. Nah, jika sudah bisa di oke. Nah, di sini bisa dirubah-rubah ya pada bagian legendnya. Kemudian kita juga bisa menambahkan arah mata angin ya. Kita bisa menambahkan arah mata angin. Kemudian untuk huruf U-nya bisa ditambahkan dengan ini. Atau teman-teman juga bisa menambahkan gambar arah mata angin juga boleh. Tapi di sini saya mau pakai huruf saja. Nah, jika sudah, bisa digeser-geser. Silahkan nanti disesuaikan sendiri ya teman-teman. Oke, sudah. Kemudian jangan lupa ditambahkan nama pembuat petanya. Di sini ya, bisa ditambahkan nama AD, kemudian semisal min-nya berapa, font-nya bold italic. Nah, bisa ditambahkan seperti ini, juga bisa nama. Lalu untuk merubah background-nya, teman-teman bisa pada bagian item properties, lalu bisa dipilih-pilih background-nya ini ya. Kalau misal teman-teman mau menambahkan background, ya tinggal dipilih mau warna apa, terus ditambahkan ke background-nya. Ini kenapa yang hanya sebelah warna sini, karena kan tadi dikliknya pada bagian yang ini. Kalau mau semua, ya tinggal diklik di bagian luarnya. Kemudian ditambahkan background-nya. Misal kita tambahkan warna pink. Nah, seperti itu. Jadi tergantung ya untuk penambahan warna, terserah teman-teman juga mau ditambahkan warna apa, seperti itu. Nah, jika sudah,
ini adalah tampilan petanya. Jadi sudah informatif ya untuk tampilan petanya, sehingga diharapkan pembacanya lebih mudah memahami apa yang kita tampilkan seperti itu. Lalu jika sudah, nanti jangan lupa di-save hasilnya. Nah, kita ada 3 kali penyimpanan. Jadi yang pertama kita simpan peta ini ke dalam bentuk image. Nah, di sini kita buat folder baru dulu. Oke, sebentar. Peta. Lalu kita beri nama peta KP. Kemudian ini kita save. Lalu jika sudah, save yang kedua adalah save project. Kemudian kita beri nama peta KP. Sudah, kemudian yang ketiga kita save pada bagian yang ini, yang pada bagian Quantum GIS, yaitu save biasa saja. Sebentar. Save as. Kemudian kita masukkan, belum kita masukkan ke dalam filenya ya. Sebentar. No. Kita beri nama yang berbeda saja. Nah, sudah. Jika sudah, maka akan tersimpan petanya. Nah, di sini ya, sudah ada 3 save-an. Kita buka yang pertama. Ini adalah bentuk petanya yang dalam gambar. Nah, seperti ini. Jadi nanti untuk tampilannya seperti ini ya teman-teman. Kemudian untuk save yang 2 ini adalah save untuk cadangan apabila pada saat teman-teman membuat peta ada salah dalam pembuatan. Jadi teman-teman bisa editnya pada bagian ini seperti itu. Nah, ini adalah peta yang sudah jadi ya beserta dengan atribut petanya. Jadi nanti silakan teman-teman dicoba sekreatif mungkin. Ini saya buat hanya untuk teman-teman bisa, jadi tidak menarik dan tidak bagus ya mungkin. Jadi silahkan nanti dibuat semenarik mungkin seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada salahnya. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.